Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka seolah dia beribadah atau sholat setengah malam. Wa man sholatu subhi fi jama'atan, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah seperti tadi. Jamaah itu ada imam, ada makmum, itu jamaah. Walaupun makmumnya cuma satu, tetap itu namanya berjamaah. Jadi siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama qoma al-lailu kulluhu, maka seolah-olah atau sama dia dengan sholat semalam suntuk. Tetapi ini bisa diraih oleh kita dengan fadl Allah, dengan karunia Allah. Allah memberikan fasilitas kepada kita melalui sholat subuh dengan berjamaah. Jadi siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah, sama pahalanya dengan orang ibadah satu malam suntuk sholat. Subhanallah. Maka rugi apa rugi kalau sholat subuh nggak berjamaah? Rugi nggak kira-kira? Rugi sekali. Ya, maka alhamdulillah Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, ya, sehingga kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Di antaranya kita senantiasa menghidupkan sholat subuh dengan berjamaah. Karena orang yang paling berat untuk melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah adalah hanya orang-orang munafik. Jikalau ada rasa berat dalam hati kita untuk melaksanakan sholat subuh dan isya dengan berjamaah, maka ini ada mental, ada sifat dalam diri kita. Sifat apa? Munafik. Asqalu sholawat alal munafik sholatul isya wal fajr. Sholat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Emangnya ada orang munafik mau sholat? Di masa Rasulullah SAW orang munafik itu sholat, tapi sholatnya orang munafik adalah untuk menutupi kebusukan, untuk menutupi kekafirannya, menampakkan keislaman. Kenapa mereka begitu? Karena kalau mereka tidak menampakkan keislaman atau mereka adalah menampakkan kekafirannya, akan diperangi. Dan perangnya Rasul dan para sahabat bukan untuk mencari harta kekayaan, tetapi adalah untuk mendakwahkan, mensyiarkan Islam, mengajak kepada masyarakat pada saat itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Dakwahnya Rasul bukan untuk popularitas, bukan ingin dikenal orang, bukan untuk disanjung dan dipuja manusia, tetapi adalah mengajak ud'u ila sabili rabbik, mengajak kepada jalan Rabbnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka beruntung ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majlis taklim, untuk duduk di masjid yang mulia ini setelah kita melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Bahkan jangankan sholat subuhnya, sholat sunnahnya saja ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka orang kaya adalah orang yang dimana ketika sebelum subuh dia mampu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang disebut dengan qobliyah subuh. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita sulit rasanya untuk meraih dunia sepenuhnya. Dunia kita kuasai, kita nggak bisa. Maka sekaya apapun kita, sekaya apapun manusia di dunia, bahkan ada hari ini ya orang terkaya di dunia secara material,
Tetapi di mata Allah bahwa orang kaya adalah orang yang mampu untuk menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Ini orang yang paling kaya. Harta kekayaan sebanyak apapun yang kita miliki, kita mati, kita meninggal, semuanya kita tinggalkan. Mobil mewah kita tinggalkan, jabatan tinggi kita tinggalkan. Apa yang akan kita bawa adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh orang yang kaya adalah orang yang mampu untuk menjalankan sholat subuh dengan berjamaah di antaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan bahas 3 hal yang diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hindari. Ini adalah peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap 3 hal agar ketika kita berpisah dengan dunia yang fana ini terbebas daripada 3 hal. Mana 3 hal yang harus kita tinggalkan, yang harus kita hindari? Diriwayatkan an Saubana Rasulillah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sauban, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqaruhul jasada wa huwa bariun min salasin dakhalal jannah. Siapa orang yang berpisah, yang terbebas ya, dari 3 hal, ketika ruh berpisah dari jasadnya. Ruh berpisah dari jasad artinya mati. Mati itu adalah ruh berpisah dari jasad. Sekarang ruh kita masih ada di jasad kita. Kalau ruh keluar dari jasad kita, maka kita akan disebut dengan jenazah, mati namanya. Siapa orang yang meninggal dunia dan dia terbebas daripada 3 hal, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kalau orang ditanya, Bapak pengen masuk surga, pasti jawabannya pengen. Orang yang sholat, orang yang tidak sholat, orang Islam, orang kafir, ketika ditanya dia pengen masuk surga, dia pasti jawab pengen masuk surga. Bahkan orang Yahudi mengklaim dirinya la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani, kata orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amanihum, itu cuman angan-angan mereka. Jadi mereka mengklaim dirinya sebagai penghuni surga, itu cuman angan-angan, cuman hayalan. Tilka amanihum, itu hayalan. Kalau memang benar kata Allah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kalau kamu benar datangkan mana dalilnya bahwa kamu itu sudah dijamin masuk surga, bahwa kamu itu adalah penghuni penghuni surga. Jadi jangankan orang yang beriman, jangankan orang Islam, orang kafir pun mereka mengklaim dirinya sebagai penghuni surga. Maka kalau ditanya orang tukang mabok, apakah kamu enggak mau masuk surga? Oh, saya pengen masuk surga. Pasti para pelacur pun kalau ditanya pengen masuk surga, dia akan teriak, oh saya pengen masuk surga. Nah, ikhwatal iman rahimakallah, tetapi keinginan itu enggak bisa begitu saja. Ketika manusia terbebas dari 3 hal, maka dia dijamin masuk surga. Mana 3 hal yang harus kita hindari? Yang pertama, bariun minal kibari, berpisah dari sifat kibar. Apa kibar? Sombong. Apa sombong? Batrul haq wa ghamtun nas,
menolak kebenaran dan suka menyepelekan orang lain, itu sombong. Iblis kenapa diusir dari sorga? Iblis itu adalah kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah pada saat itu kalangan jin, karena manusia pada saat itu belum ada kecuali Adam. Maka yang diusir dari sorga karena kesombongannya adalah iblis. Itu adalah dari kalangan jin. Hari ini ada iblis dari kalangan jin, ada iblis dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Wih, sholat. Orang sholat aja belum tentu masuk surga. Orang sholat saja belum tentu masuk, apalagi yang tidak sholat. Weh, ngaji ngaji, ulama udah banyak, presiden udah ada, menteri banyak, ngapain ngaji? Mendingan tidur. Sombong, menolak kebenaran. Iblis diusir dari sorga karena sombong, ya, menolak untuk sujud kepada Adam. Padahal sujud kepada Adam bagian daripada perintah Allah kepada jin pada saat itu. Tapi mereka karena menganggap dirinya lebih hebat, maka iblis gak mau, jin gak mau sujud kepada Adam. Maka dia dikatakan sebagai orang yang sombong dari kalangan jin. Nah, kalau manusia hari ini diperintahkan sujud kepada Allah lalu dia nggak mau sujud, ini sombongnya kebangetan, lebih sombong daripada iblis. Ya, kalau jin pada saat itu diperintahkan sujud kepada Adam, menghormati Adam, dia dikatakan orang sombong, maka diusir dari sorga. Lalu kalau hari ini orang dipanggil oleh Allah untuk sholat, hayya ala sholah, ayo mari kita sholat. Bahkan as-sholatu khairum minan naum, bahwa mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Jadi bukan sholat lebih baik daripada tidur, bukan. Karena sholat dengan tidur jangan disamakan, nggak bisa dibandingkan. Sholat hukumnya wajib, tidur mubah. Maka sholat dengan tidur nggak bisa disandingkan, nggak bisa dibandingkan. Antara wajib dengan yang mubah nggak bisa dibandingkan. Maka as-sholatu khairu minan naum, bahwa persiapan sholat itu lebih baik daripada tidur. Mana persiapan sholat? Sebelum subuh kita sudah bangun. Sebelum subuh kita sudah bangun, sudah persiapkan. Sebelum adzan subuh kita sudah mempersiapkan diri, itu lebih baik. Maka mana persiapan itu, sehingga ketika adzan subuh dikumandangkan, selesai adzan kita ada sholat sunnah sebelum subuh, maka ini lebih baik daripada kita masih tidur, qomat baru bangun. Qomat baru bangun, maka jelas sholatnya akan ketinggalan untuk berjamaahnya.